Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan harus puas berbagi angka setelah ditahan Sassuolo dengan skor 2-2 di San Siro tadi malam. Babak pertama dimulai, Milan yang terlalu asing menyerang dikejutkan oleh gol pembuka dari Ismaele Kone pada menit ke-13 setelah menerima umpan terobosan dari Andrea Pinamonti. Setelah gol tersebut, Sassuolo kembali terapkan skema parkir bus dan memberikan 2/3 lapangan untuk Diavolo. Milan yang tidak mau dipermalukan pun akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-34 setelah Davide Bartesaghi mampu mengeksekusi umpan silang dari Ruben Loftus Check. Yang berakhirnya babak pertama, Jiitses melakukan pukulan ke bagian belakang kepala Christian Pulisic, tetapi wasit tidak menganggap itu adalah pelanggaran serius. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Milan langsung membalikkan keadaan setelah pada menit ke-47 Bartesaghi kembali catatkan namanya dan membuat skor menjadi 2-1. Namun bukannya terus mendominasi permainan, Rossoneri justru bermain bertahan dan memberikan ruang kepada tim tamu. Benar saja, Sassuolo pun menghukum Milan setelah pada menit ke-77 melalui tembakan melengkung dari Armand Laurienté. Setelah gol tersebut, Milan kembali menyerang tetapi skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Milan harus turun ke posisi 2. Nah, di sisi lain Inter Milan mampu amankan 3 poin dari markas Genoa. Iglitare klaim bahwa Mike Mignon bahagia di klub dan dia juga akui bahwa striker baru bisa saja tiba pada bulan Januari. Hari diwawancarai DAZN sebelum kick-off babak pertama pertandingan AC Milan melawan Sassuolo tadi malam dan dia pun berbicara beberapa topik yang salah satunya tentang situasi Mignon di AC Milan. Berikut beberapa komentar petinggi Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Kami memulai dengan tim yang fantastis. Setiap hari kami bisa bekerja sama. Itu adalah salah satu tim terbaik yang pernah kami miliki. Kami tidak pernah berbicara tentang angka. Saya belum pernah mendengar angka-angka itu. Berbicara tentang Mike itu mudah. Dia adalah pria yang luar biasa, seorang pemimpin tim. Kami senang. Saya suka dia berada di Milan dan Milan juga suka jika Mike memperbarui kontrak. Kami sedang berbicara, tetapi ada pertandingan penting hari ini dan kami berharap untuk menang. Kami akan memiliki kesempatan untuk berbicara ini nanti. Jendela transfer Januari sangat sulit untuk menemukan pemain yang bisa menjadi pembeda. Namun kami akan waspada dan melihat apakah ada sesuatu yang dapat memperbaiki situasi tim. Namun saat ini tim membaik. Nkunku sendiri menunjukkan beberapa tanda penting di babak kedua di Turin. Hari ini adalah kesempatan besar baginya untuk menunjukkan Nkunku sejati yang kami semua tunggu-tunggu. Gimenez memiliki masalah fisik ini dan kami menunggunya kembali. Dia juga penting bagi tim ini. Ungkapnya. Massimiliano Allegri tampaknya tidak terlalu emosi setelah hasil imbang melawan Sassuolo kemarin malam. Allegri diwawancarai oleh DAZN setelah peluit panjang untuk menyampaikan pendapatnya setelah AC Milan kembali kehilangan poin lagi dari tim di bawah mereka. Berikut beberapa komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Hari ini saya pikir kami memainkan permainan yang bagus. Kami menyerang dengan baik, lawan pertahanan yang terorganisir dengan baik. Sassuolo selalu berbahaya, tetapi kemudian pada titik tertentu mereka mematahkan permainan dan menempatkan 3 pemain di depan. Jika Anda tidak merebut bola kembali, Anda harus mundur 90 meter. Lepas dari karakteristik para pemain, tim memainkan pertandingan yang bagus. Saat ini kami berada di puncak klasemen, tetapi apapun yang terjadi, kami akan tetap berada di posisi ketiga setelah pertandingan hari ini. Tujuan kami adalah berada di 4 besar pada 25 Mei. Hari ini, Nkunku memainkan permainan yang bagus, seperti di Turin. Di Turin dia hampir mencetak gol dan sama seperti hari ini pada gol kedua. Dia memainkan permainan yang bagus di akhir, dia sangat bagus. Hasil imbang tidak mengubah dinamika tim yang membawa pulang hasil imbang. Yang hari ini seperti 2 poin telah terbuang, tetapi pada akhirnya itu akan terbukti berguna. Ungkapnya. Massimiliano Allegri tegaskan menarik keluar Christian Pulisic murni karena alasan taktis. Pada menit ke-73, Allegri memutuskan untuk menggantikan Pulisic dengan Samuel Ricci, membuat Ruben Loftus Check berubah peran menjadi seorang striker. Sial bagi AC Milan, 4 menit kemudian Sassuolo justru mencetak gol penyeimbang dan membuat skor akhir menjadi 2-2. Selama konferensi persnya setelah pertandingan, Allegri menegaskan bahwa keputusan menarik keluar Pulisic adalah keputusan taktis dan tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik sang pemain. Berikut komentar pelatih Diavolo itu disampaikan melalui Milan News. Pergantian Pulisic adalah keputusan taktis. Pada saat ini, kami perlu memperkuat lini tengah dan terus maju. Jadi saya memutuskan untuk menambahkan gelandang tambahan. Pulisic kembali setelah seminggu yang lalu dia kehilangan berat badan dan demam. Tapi saya akan mengatakan itu adalah perubahan taktis. Ungkapnya. Davide Bartesaghi tampaknya sangat kecewa dengan hasil imbang melawan Sassuolo setelah hampir menjadi pahlawan AC Milan. Bartesaghi diwawancarai oleh DAZN setelah pertandingan dan dia terlihat senang setelah mencetak brace namun sekaligus juga tampak kecewa. Berikut komentar sang bek disampaikan melalui Milan News. Saya tidak tahu itu, saya senang. Saya berhutang banyak kepada tim ini, kepada rekan satu tim saya dan kepada pelatih atas kepercayaan mereka. Gol pertama, saya melihat banyak orang di depan saya, tetapi saya percaya dapat mencapai tiang jauh. Kemudian saya mendapatkan gawang kosong dan saya cukup memasukkan bola. Jalanan diputus
Futuro sangat penting, juga untuk mengatur tekanan di stadion yang lebih besar. Tahun lalu tidak begitu bagus, tetapi saya bekerja bahkan ketika keadaan sulit, dan saya pikir telah meningkat dan saya senang tentang hal itu. Sekali mereka tidak banyak membantu dalam 3 poin, tetapi pelukan itu, saya berhutang banyak kepada Corradi dan McNally, terutama kepada pelatih Corradi yang juga pelatih saya di tim nasional. Ungkapnya. Matteo Gabbia terpaksa digantikan dalam hasil imbang melawan Sassuolo dan dia beresiko absen di Supercoppa Italiana di Arab Saudi. News melaporkan bahwa AC Milan harus melakukan tes lebih lanjut pada lutut Gabbia dan hal itu telah dijadwalkan hari ini. Jelas masalah ini akan berdampak besar karena Rossoneri akan segera terbang ke Riyadh untuk menjalani pertandingan Supercoppa Italiana melawan Napoli beberapa waktu ke depan. Apakah Gabbia akan ikut terbang bersama rekannya? Jelas akan sangat berpengaruh dari hasil tes yang dilakukan pada lutut sang pemain. Indikasi awal menyatakan bahwa lutut Gabbia stabil, tetapi semuanya masih menjadi misteri hingga keluar hasil pemeriksaan lebih lanjut dari klub. Italia itu terlihat berjalan tertati-tati di lorong keluar setelah pertandingan, meskipun itu bisa saja terjadi akibat pembengkakan atau memar yang berlangsung sementara. Namun jika ternyata Gabbia harus absen lama, maka Diavolo jelas akan merekrut bek baru pada bulan Januari. Alexis Saelemaekers telah capai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan AC Milan untuk kontrak barunya hingga 2030 menurut sebuah laporan. Radio Rossonera melaporkan bahwa antara Milan dan Saelemaekers telah capai kesepakatan untuk perpanjangan masa bakti sayap Belgia itu hingga 2030 di San Siro. Saat ini kontraknya akan berakhir pada tahun 2027, yang mana hal itu instan membuat kontraknya hanya tersisa kurang dari 2 tahun di Milan. Saat ini Saelemaekers menerima gaji hanya 1,3 juta euro bersih per tahun dan perpanjangan kontrak ini akan membuatnya mendapatkan gaji yang pantas untuk pemain selevel dirinya. Namun masih harus dinantikan kapan semua pihak akan bertemu untuk menandatangani kontrak baru. Tapi perasaan mimin sih awal tahun depan ya, bisalah itu bisa terjadi. AC Milan Futuro meraih kemenangan penting saat mengalahkan Castellanese di kandang mereka. Futuro kebobolan terlebih dahulu melalui gol dari Antonio Guerresi, namun beruntung Simone Branca yang berpengalaman mampu merespon cepat dengan menyamakan kedudukan pada menit ke-12. Dua tim terlihat akan mengakhiri babak pertama dengan skor 1-1, tetapi Rossoneri hampir membalikan keadaan pada menit ke-45. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-66, Evi Asanji melakukan pergerakan brilian yang kemudian memberikan umpan kepada Lorenzo Osola yang mencetak gol dari jarak dekat. Setelah unggul 1 gol, Diavolo bermain bertahan demi mengamankan 3 poin. Tetapi Emanuele Borsani yang mampu menciptakan ruang pun menerima umpan matang dari sisi sayap kanan yang membuat Futuro unggul 3-1. Dengan hasil ini, pasukan Massimodo sekarang bertengger di posisi kelima dengan koleksi 27 poin dan mereka hanya tertinggal 7 poin dari puncak klasemen. Massimodo berbicara tentang kemenangan AC Milan Futuro dan penampilan luar biasa dari Davide Bartesaghi. Odo diwawancarai oleh Milan TV dan dia memuji para pemainnya setelah mampu tampil tenang serta meraih kemenangan. Selain itu, Odo juga berbicara tentang 2 gol dari Bartesaghi. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Prioritas kami bukan tumbuh sebagai sebuah tim, melainkan pertumbuhan secara individu yang lebih diutamakan. Banyak dari pemain-pemain ini berkembang pesat. Jika mereka dipindahkan ke tim utama, itu berarti mereka bagus. Senang dengan Davide yang mencetak 2 gol hari ini. Ini adalah kemenangan terbesar. Dia terdegradasi bersama kami tahun lalu, tapi sekarang dia menikmati beberapa kesuksesan. Pertumbuhan jauh lebih penting daripada degradasi yang tentu saja membuatnya kecewa. Ada hal positif dan negatif. Tim berkembang secara individu, kami berkembang pesat, sementara sebagai sebuah tim itu sedikit lebih sulit. Bandingkan dengan tim lain di divisi ini, kami masih sangat muda dan ditakdirkan untuk tumbuh lebih proporsional. Ini adalah proses yang normal dan adil. Kami memainkan pertandingan yang bagus. Kami perlu meningkatkan manajemen permainan kami, terutama di saat-saat tertentu ketika kami sangat sibuk. Saya selalu memberitahu tim untuk mencetak 2 atau 3 gol. Jadi mengapa harus berhenti? Ini adalah bagian dari mentalitas pemenang yang perlu ditanamkan di benak anak-anak. Ungkapnya.